Bab 263. Menebus semua kejahatan. Elshalin awalnya sedang merajuk. Berpikir dia tidak akan pernah mempercayai perkataan Louis lagi. Tetapi ketika dia mendengar Louis Lu mengatakan ini, dia tertegun sejenak. Pria Jepang itu dibunuh oleh Louis Lu. Elshalin telah menebak jawaban ini sebelumnya. Tetapi dia tidak berani memikirkannya secara mendalam. Bagi orang sepertinya yang memiliki pikiran yang polos dan sederhana, membunuh orang adalah hal yang sangat mengerikan. Dia tidak berani berpikir adiknya menjadi seorang pembunuh pada suatu hari nanti. Elshalin membeku sesaat, lalu berkata, "Kamu, apakah yang kamu katakan itu sebuah kebenaran?" Louis Lu mengangguk. Elshalin meregangkan bahu, menarik napas dalam-dalam. Lalu tiba-tiba mengubah kesedihan menjadi senyuman. Dia menepuk dada Louis Lu lalu berkata, "Adik, kamu benar-benar membuat lelucon yang membuatku kaget setengah mati." Jelas-jelas pria Jepang itu telah kembali ke Jepang. "Kakak kedua, kamu, diam." Elshalin tiba-tiba membentak, tidak membiarkan Louis Lu menyebutkan masalah ini lagi. Baru pada saat itulah Louis Lu menyadari kakak kedua sedang melindunginya. Jadi dia juga tersenyum dan berkata, "Kakak kedua, kamu sangat pintar. Ini bahkan tidak bisa membodohimu." Pria Jepang itu memang telah kembali ke Jepang. Tentu saja dia tidak boleh mengecewakan kakak kedua. Elshalin berpura-pura menggosok dahinya, tampak sedikit khawatir. Tetapi dia berkata, Sudah. Jangan menyebut kata Jepang lagi kelak. Dan jangan membuat lelucon seperti itu lagi. Baik." Senyum bahagia muncul di wajah Louis Lu. Yang penting kakak kedua mau berdamai dengannya. Sepanjang hari ini, Louis Lu sedang dalam suasana hati yang baik. Tetapi Elshalin terus melamun. Dia tahu apa yang dikatakan Louis Lu kemungkinan besar benar. Entah sampai kapan hal ini bisa disembunyikan. Elshalin khawatir sepanjang hari, dan akhirnya membuat keputusan yang berani. Begitu dia mengetahui situasinya tidak baik, dia akan menggantikan Louis Lu dan menanggung hukumannya. Adiknya melakukan hal seperti ini demi melindunginya. Jadi, bagaimanapun, tidak boleh membiarkan adiknya kenapa-napa. Malam hari saat kembali ke Villa Green, Elshalin ragu-ragu sesaat, dan akhirnya masuk ke kamar Hailie, menutup pintu dan memberitahu Hailie tentang hal itu. Hailie mendengarkan semuanya. Dia tidak terlihat begitu terkejut. Saat hari di mana Elshalin mengeluh padanya, dia sudah bisa menebak hasilnya. Bagaimana karakter Louis kecil, sombong, kuat, yang terpenting, melindungi yang lemah. Jika ada orang yang memiliki niat jahat terhadap orang yang dia sayangi, dia akan segera memberi mereka pukulan keras tanpa ampun. Karakter Louis Lu memang seperti ini. Bisa dibilang Hailie sudah mengetahui segalanya dengan baik, dan hatinya terasa hangat dengan memiliki adik laki-laki seperti itu. Benar-benar tidak ada penyesalan lagi dalam hidupnya. Setelah dia mendengarkan Elshalin, suasana hati Hailie tidak banyak berubah. Sebaliknya, dia malah bertanya, jika orang-orang di atas benar-benar datang untuk menyelidiki masalah ini, apa yang akan kamu lakukan? Elshalin berkata tanpa ragu, "Adik membunuh orang itu untuk melindungiku. Jadi aku akan menggantikannya dan menanggung hukuman itu." Mengatakan akulah yang meracuni dan membunuh orang Jepang itu. Dia telah memikirkannya sepanjang hari. Jadi dia menjawabnya dengan tegas. Hailie menyipitkan mata hingga berbentuk bulan sabit, dan bercanda dengannya, "Kamu sangat baik kepada bajingan kecil itu. Lagi pula bajingan kecil itu setiap hari berkata ingin menikahimu. Bagaimana kalau kamu menikah dengannya setelah kekacauan ini selesai?" "Kakak." Wajah Elshalin menjadi gelap, dan berkata, "Aku sedang membicarakan hal penting denganmu."
Bisa-bisanya kamu bercanda denganku. Oke, oke. Aku tidak bercanda lagi. Hailey Ye berhenti tersenyum lalu berkata, jika kamu benar-benar ingin menggantikannya dalam menanggung kesalahan, kurasa lebih baik kamu menyerahkan diri daripada menunggu sampai diselidiki. El Shalin mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan ponselnya dan berkata, kakak, kamu benar. Lebih baik saya menyerahkan diri saja. Sekarang saya akan menelepon 110 dan menjelaskan situasinya kepada mereka. Pak, pada saat ini, Hailey Ye tiba-tiba menyambar ponsel El Shalin, memutar bola matanya dan berkata, El Shalin, kamu benar-benar memiliki payudara besar tapi tidak berotak. Apakah kamu tidak tahu aku sedang berkata ironi? Apa maksudmu? El Shalin tampak bingung. Hailey Ye menghela napas, lalu berkata dengan nada rumit, pernahkah kamu mendengar nama Kaisar Dewa Louis? Kaisar Dewa Louis. Ekspresi El Shalin membeku. Bagaimana mungkin dia tidak pernah mendengar nama ini? Rakyat negara Long. Tidak. Lebih tepatnya, orang yang memiliki telinga pasti pernah mendengar nama ini. Hanya saja bagi kebanyakan orang, nama ini terlalu misterius dan terlalu jauh. Lebih banyak orang menganggap nama ini sebagai semacam kepercayaan. Ini terkubur jauh di dalam hati mereka, dan tidak akan mudah muncul begitu saja. Hailey Ye mengangguk dan melanjutkan, Kaisar Dewa Louis adalah pahlawan negara Long kita. Dia adalah eksistensi yang menebus semua kejahatan. Selain itu, Kaisar Dewa Louis tidak akan membunuh orang dengan sembarangan. Orang yang dia bunuh adalah orang yang berdosa dan melakukan kejahatan. Kak, aku setuju dengan apa yang kamu katakan. Lagi pula, Kaisar Dewa Louis identik dengan keadilan di negara Long kita. Tapi apa hubungannya dengan Louis kecil? Tanya El Shalin dengan bingung. Hailey Ye menatap dalam-dalam El Shalin, berpikir dalam hati, apakah insiden ini terlalu besar hingga mempengaruhi IQ-nya? Untungnya, IQ-nya masih normal. Hailey Ye berkata dengan aneh, apakah kamu tidak memahami maksud saya? Adik kita Louis Lu adalah Kaisar Dewa Louis di negara Long. Siapa yang memiliki kualifikasi untuk menghukum Kaisar Dewa Louis? Jika Louis Lu mendengar kalimat ini, dia pasti akan berseru kaget. Ternyata, Kak Hailey percaya dia adalah Kaisar Dewa Louis. Benar-benar layak menjadi kakak tertua. Berbicara tentang masalah ini, Louis Lu juga bingung. Padahal identitasnya telah terungkap. Tetapi beberapa kakak cantiknya tidak mengatakannya antar sesama lain entah karena alasan apa. Jika kakak kedua mengetahui identitasnya lebih awal, dia tidak akan terlalu lama mengkhawatirkan orang Jepang itu. Dan tentu saja tidak mungkin marah padanya karena hal sepele seperti itu. Bagi Kaisar Dewa Louis, membunuh seorang pria Jepang yang memiliki niat jahat adalah hal yang sepele. Itu bukan pembunuhan. Ini disebut menegakkan keadilan. Bersambung.